Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tadi dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit dalam acara S3K Senyumku Sehatmu Kebahagiaanku. Sebelum acara saya mulai, saya sapa dulu seluruh karyawan RSUD Al Ihsan yang menyaksikan acara live IG Rumah Sakit. Dan pesan saya tetap semangat, berikan pelayanan yang ikhlas untuk seluruh pelanggan RSUD Al Ihsan. Dan jangan lupa, berikan senyummu yang terindah hati. Dan untuk seluruh pasien dan keluarga yang saat ini sedang diuji dengan sakit, tetap semangat untuk sehat dan jangan lupa berdoa agar Allah segera mengangkat penyakit dari Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya ditemani dengan seorang dokter, dokter spesialis gigi anak, Dan untuk jadwal beliau sendiri setiap hari Selasa. Jadi kalau untuk para audien penonton Instagram, media sosial rumah sakit, di sini dokter Intan tapi nanti untuk lebih jelasnya beliau akan memperkenalkan diri juga, Jadi siapa sebenarnya beliau dan juga di mana sebenarnya beliau praktek saat ini. Jadi kalau tidak di Al-Ihsan, di mana ya dok ya? Jadi paling tidak nanti kalau ada penonton dari media sosial rumah sakit ini yang ingin konsultasi ke dokter, kalau tidak bisa ditemui di rumah sakit, bisa langsung ke dokter. Mungkin nanti ada kontak personnya juga yang bisa langsung konsultasi mungkin via telepon, Baik. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu perlu kami informasikan bahwa di era pandemi ini dari bagian promosi kesehatan rumah sakit tidak bisa untuk melakukan edukasi tatap muka. Jadi ini adalah salah satu upaya agar rumah sakit tetap berperan, berkontribusi untuk berbagi ilmu, paling tidak meskipun kita membatasi untuk acara keluar rumah, kita tetap bisa menjaga kesehatan, Dan untuk hari ini, spesial untuk ibu bapak yang masih mempunyai balita, Jadi kita akan membahas tentang bagaimana, atau apakah penting atau tidak sih sebenarnya kita menjaga kesehatan gigi anak sejak dini, Baik, Dokter Intan, selanjutnya kami persilakan untuk memperkenalkan dan juga untuk menyampaikan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Intan Maulani, dokter gigi spesialis gigi anak. Saya praktek di Al Ihsan setiap hari Selasa. Buat para ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin mempunyai anak kecil dan mungkin ingin berkonsultasi dengan saya, bisa menemui saya pada hari Selasa. Pada materi hari ini, kita akan berbagi mengenai bagaimana pentingnya menjaga gigi anak dan apakah penting nggak ya gigi anak yang katanya biasanya akan tanggal, tapi kenapa tetap harus dirawat gitu. Itu mungkin banyak banget pertanyaan dari Bapak Ibu seperti itu. Gigi anak itu sangat penting untuk kita jaga karena gigi anak itu sebenarnya banyak fungsinya, bukan hanya akan dibiarkan untuk tanggal kalau sudah rusak karena nanti ada penggantinya. Oh tidak seperti itu, karena gigi anak itu merupakan suatu gigi untuk menjaga agar pertumbuhan lengkung rahang anak dan proporsi wajah itu akan normal. Pertama itu. Yang kedua, gigi anak itu, apalagi terutama untuk gigi-gigi depan, dia itu akan membantu dalam proses fonasi. Fonasi itu saat anak-anak berbicara, pengucapan. Karena ada beberapa kata-kata yang harus tetap lidah itu ditempatkan dan menekan gigi-gigi depan. Jadi, pada anak-anak yang biasanya usianya di bawah 5 tahun, dan sudah kehilangan gigi-gigi depan, kadang-kadang kan suka kelihatan kayak udah hitam-hitam atau benar-benar hilang sama sekali. Itu biasanya akan kehilangan huruf-huruf seperti T, S, seperti karena dia tidak ada penahan untuk berbicara. Jadi gigi anak itu sangat penting dalam fonasi. Yang ketiga, dia juga sebagai agen dalam penyerapan makanan, proses pengunyahan. Karena jika dalam portal pertama kita makan, kan pertama itu kita mulut adalah gigi, dan giginya sudah rusak,
tentu saja anak akan susah untuk mencerna. Apalagi nutrisi makanan yang saat ini sangat dibutuhkan untuk anak-anak usia. Anak-anak itu dalam semua usia itu kan sangat membutuhkan untuk makan, tapi dia tidak sulit untuk makan. Akhirnya dia banyaknya mengemut atau bahkan akhirnya cuma minum susu aja karena dia nggak mau makan. Hal itu akan sangat berpengaruh untuk kedepannya anak-anak. Terus selain itu, jika anak-anak sudah kehilangan gigi depan, dia akan memiliki tinggi wajah yang lebih pendek. Nah, tinggi wajah yang lebih pendek itu akan berpengaruh ke depan juga karena tentu saja itu akan membuat wajah anak menjadi tidak proporsional untuk ke depannya. Dan kalau misalnya dia tidak proporsional, tentu saja itu akan menjadi estetika berkurang untuk ke depannya. Terus, yang terakhir adalah estetika untuk anaknya sendiri, karena kita juga kan ingin anak kita percaya diri. Untuk dewasa aja, mungkin bapak-bapak ibu jika kehilangan gigi, kita akan tidak pede, apalagi untuk anak-anak yang sedang belajar untuk percaya diri. Saat dia tidak punya gigi depan, dia akan malu untuk selfie, untuk senyum, atau untuk berbicara gitu. Karena dia merasa kalau saya berbeda dengan anak-anak lain. Ya artinya kalau dia kehilangan gigi depan, tentu saja self esteem untuk dirinya pun akan berkurang. Jadi kenapa gigi anak itu sangat penting untuk kita jaga. Terus selanjutnya biasanya orang tua pasti gigi anak saya sudah rusak, dokter gimana? Oh tidak apa-apa, selalu ada kesempatan kedua. Yang penting ibu dan anak mau bekerja sama dengan dokter giginya. Karena kalau perawatan gigi, apalagi perawatan gigi anak tanpa kerjasama dengan orang tua, itu akan sulit. Iya, karena semuanya itu kan orang tua harus mau berkorban untuk mengantarnya anak. Walaupun misalnya anaknya, pasti kan anak kan marah-marah, dia ya rewel gitu kayak gitu. Ya harus punya sama-sama kesabaran untuk itu gitu. Jadi tetap bisa dirawat kok semuanya. Jadi bisa dikonsultasikan ke dokter giginya. Sekarang kan banyak ya dokter-dokter gigi yang aware dan ramah dengan anak-anak. Mungkin kalau misalnya satu dokter gigi ini tidak cocok, mungkin bisa berganti pada dokter gigi yang lain. Sampai akhirnya bisa menyelesaikan semuanya dalam keadaan untuk supaya kedepannya anak-anak akan giginya bagus dan pertumbuhan rahangnya juga akan normal semuanya. Iya. Nah, terus dari gitu biasanya permasalahannya lagi adalah setelah kerusakan gigi, terus kadang-kadang jadinya kan anak-anak pasti nggak mau makan. Nah, akhirnya makanan tuh diemut. Nah, sebenarnya masalahnya itu ya karena itu giginya rusak. Terus atau selain itu juga karena kadang-kadang apa sih? Karena kebiasaan dia mengemut makanan, selain karena itu giginya rusak, itu karena apa namanya? Kadang anak-anak bosan dengan jenis makanannya, mungkin itu bisa diperbaiki. Udah gitu, oh ya saya lupa, fungsi gigi anak juga untuk penahan itu, kadang-kadang anak-anak jadi suka mendorong-dorong lidah kalau misalnya dia kehilangan gigi depan. Iya. Nah, kalau mendorong kebiasaan mendorong lidah itu akan pengaruh banyak masalah ke depannya. Ya, terus kadang-kadang si anak itu jadi kehilangan cara untuk menelan, sedangkan fungsi penelanan yang baik itu akan membantu dalam pertumbuhan rahangnya agar proporsional dan normal. Itu sih Bu biasanya. Iya. Jadi penting banget untuk menjaga gigi anak gitu Mas Dato. Jadi bukan sekedar hanya nanti juga tanggal biarin aja gitu, bukan seperti itu. Terus juga pokoknya kalau misalnya ada yang bolong atau anak udah mulai merasa ada yang tidak nyaman dengan satu gigi, harus secepatnya ke dokter gigi. Dan kalau misalnya sudah selesai perawatan, untuk anak-anak tuh harus kontrol, walaupun misalnya tidak ada keluhan. Karena kadang-kadang, walaupun dia tidak mengeluhkan, padahal banyak gigi yang bermasalah. Kadang-kadang kan anak-anak sulit untuk menjelaskan kalau dia sakit gitu. Jadi kadang-kadang orang tua baru datang setelah benar-benar rusak gitu. Makanya sebenarnya untuk pemeriksaan dini itu harus dilakukan sejak awal, sejak gigi pertamanya tumbuh. Biasanya di usia 6 bulan. Itu nggak apa-apa, orang tua datang aja ke dokter gigi untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan ke depannya. Apakah ada keluhan, ada kesulitan, kenapa anak saya seperti ini, atau apa yang mau dibicarakan. Oh boleh, itu sedini mungkin. Dan selain itu supaya memperkenalkan kepada anaknya kalau ke dokter gigi itu menyenangkan, tidak selalu ada sakit, tidak selalu
dengan tangisan, tapi dokter gigi menyenangkan. Dan pesan banget pada orang tua, jangan kalau misalnya anak-anak ibaratnya tidak menurut pada orang tua atau misalnya dilarang tidak mau, disuruhnya dibilangnya nanti kalau makan coklat nanti harus ke dokter gigi loh gitu kan. Nah itu, nah sebenarnya itu yang sangat salah. Nah dari situ anak pasti takut banget ya, padahal dia belum tahu dokter gigi seperti apa. Nah itu nanti kalau makan aja coklat sama permen giginya dicabut ya gitu kan. Mereka mungkin mikirnya dicabut itu kayak nyabut rumput ya gitu ya, nyabut rumput terus udah gitu akan seperti apa. Nah dari situ, dari kata-kata orang tua itu yang menyebabkan anak-anak tuh jadi ketakutan. Tapi kalau misalnya orang tua mengenalkan anak-anak dokter gigi, kalau dokter gigi itu menyenangkan, walaupun pasti ada sakit saat perawatan, tapi dia akan merasa kalau itu tidak apa-apa, karena kan kedepannya ini supaya giginya jadi enak lagi dipakai makan, dia jadi percaya diri lagi gitu maksudnya secara itunya ya. Jadi pemahaman orang tua juga yang harus diingatkan itu. Iya, paling kayak gitu sih Bu mulainya. Ya dok, mungkin ini mulai di awal ya dok ya. Iya. Tanya nih dok ya. Nah dok, kalau misalnya nih ya kan, kita untuk menjaga agar anak itu ya dari awal pertumbuhan giginya itu sudah bagus ya dok. Apakah kita mulai dari proses kehamilan, apakah ada trik-trik khusus nih dok ya? Apakah harus menjaga makanan atau harus apa agar saat nanti anak mulai udah lahir, kemudian masa pertumbuhan mulai muncul gigi yang ini tuh bagus gitu dok, biar rapi gitu ya, terus nggak mudah tropos. Apakah ada dok treatment khusus gitu ya selama ibunya itu masih dalam proses kehamilan gitu ya, untuk menjaga itu dok? Oh iya, bagus banget tuh pertanyaannya. Banyak sebenarnya ya, harusnya saat hamil itu selain pemeriksaan laboratorium juga selain dari OGIN, dia disalin ke dokter gigi. Kenapa? Pertama, untuk pada waktu trimester pertama bisa dinilai misalnya kesehatan rongga mulut ibu tuh bagaimana, terus apakah ada gigi yang berlubang, ataukah ada karang gigi. Karena ada penelitian pun kalau misalnya banyak karang gigi itu menyebabkan bayi lahir rendah. Iya, belum lagi kalau misalnya giginya ada yang bolong. Kan takut misalnya dia di trimester 3 tiba-tiba sakit gigi sampai bengkak. Kan itu bisa bahaya ke depannya, iya. Jadi mungkin dari awal itu, dari saat hamil, kalau bisa segera mungkin untuk konsultasi ke dokter gigi. Selain itu kan gigi anak itu sudah di pembentukan saat usia 6 minggu. Nah, sedangkan 6 minggu terkadang kan ibu-ibu tuh pasti lagi morning sickness yang mual-mual, gak mau sikat ya, boro-boro sikat gigi ya, makan aja kayak susah deh. Kayak gitu ya, ya boro-boro ingat yang itu. Padahal itu saat itu yang kritis pembentukan gigi. Iya. Benar, iya. Iya. Kalau ibu hamil harusnya begitu usia 6 minggu itu sudah harus mulai. Makanya saya bilang dari saat dia tahu hamil itu harus sudah dia konsultasikan, karena banyak hal yang bisa ibu-ibu ketahui dan ingatkan mungkin ya sama dokter giginya kalau ada beberapa yang harus dilakukan. Selain itu, udah gitu biasanya kan perubahan hormonal pada ibu itu pun terjadi perubahan di rongga mulut. Nah, nanti selain itu bisa juga didiskusikan kepada dokternya, misalnya apakah harus pakai obat umur gitu. Iya, udah gitu makanan itu yang paling penting ya. Nutrisinya udah harus masuk saat si ibu hamil gitu ya. Ya misalnya vitamin A pasti, vitamin C, terus protein itu sangat penting, karena kalau misalnya kurang protein pun itu bisa menyebabkan pertumbuhannya terlambat. Iya, kurang protein itu kayak misalnya susu, terus kacang-kacangan, ikan, terus fosfor juga perlu, terus fluoride itu dari air mineral pun kita harus banyak minum air mineral, karena itu ada fluoride-nya juga. Terus ada teh hijau boleh kita minum untuk ibu hamil, nah itu mengandung fluoride juga. Terus sayuran-sayuran hijau, pokoknya ikan laut yang kayak gitu penting banget untuk ibu hamil. Jadi makanya di trimester pertama udah harus
mulai datang ke dokter gigi. Ini sebagai catatan tadi dok. Iya. Baru diketahui juga. Iya. Baru tahu ya informasi bahwa kalau untuk ibu hamil, jadi tidak hanya nanti konsultasi ke dokter kebidanan, Iya, tetapi betul. justru pada trimester pertama. Nah ini sebagai catatan Iya. bahwa trimester pertama itu juga seharusnya konsultasi ke bagian gigi. Iya, betul. Pada usia 6 bulan. Tadi Iya, ya, dok, iya, 6 minggu. 6 minggu ya. 6 minggu itu sudah mulai. Iya, pembentukan untuk gigi. Nah, itu yang penting. Apalagi kalau misalnya di dok Iya. kalau sudah tadi ada mopinsikas, Iya. Ini kan untuk makan-makanan yang memang untuk apa namanya Untuk iya. buat itu ya. Iya. Apa tidak kalau dengan konsultasi ke dokter? Iya. Kita tahu kembali. Nah, betul. Selain makanan-makanan yang memang ya istilahnya Iya. apa namanya ya untuk yang kasih. Iya, betul. Ternyata tidak bisa masuk karena Iya. tidak muat. Alternatif apalah gitu ya. Iya, betul. Iya. Ini adalah ilmu baru ya, ilmu baru untuk kita nih bahwa untuk ibu hamil jangan lupa pada trimester pertama ya agendakan juga untuk konsultasi ke gigi. Ya betul. Iya, benar itu paling penting banget. Iya. Biasanya ilmu baru. Ya, alhamdulillah. Ya. Ternyata untuk apa namanya gigi anak ya, begitu kita nggak harus begitu anak sudah lahir mulai sekian minggu apa namanya anak sudah mulai tumbuh ya. Iya. Tidak, saya dari mulai hamil sebenarnya. Iya. Luar biasanya dari ilmu baru ya dok ya. Iya. Nah, baik dok, kalau misalnya nih ya kan kita sudah nih dari apa namanya dari kehamilan kita sudah mulai proses untuk periksa dokter gigi ya. Nah, untuk selanjutnya nih dok ya, kalau tadi adalah 6 minggu kehamilan. Kalau misalnya ibunya sudah melahirkan, kira-kira nih kita untuk proses untuk konsultasi gigi anak pada anak usia berapa dok? Apakah begitu? Oh ya, kadang kan gusi anak tuh mulai bengkak nih. Kadang kan orang tua itu selalu berpikir, oh ini mah nggak apa-apa, apa namanya? Giginya mau tumbuh. Karena belum muncul gigi nih dok. Dari gusinya aja yang bengkak kan gitu ya. Sebenarnya kalau tidak ada masalah, misalnya masalahnya kayak misalnya kan kadang-kadang ada yang lip tie lah, misalnya tuh si ototnya itu pendek, jadi mengganggu dalam menyusui kayak gitu. Tetap kita mungkin ya menyarankan untuk kontrol ke dokter gigi itu setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan karena 6 bulan itu seharusnya umur di mana anak tumbuh gigi untuk yang pertama, biasanya gigi bawah. Ya tetap 6 bulan. Tapi ya kalau misalnya memang penasaran gitu, pengen bertanya atau mendiskusikan, tentu saja kapan saja boleh. Iya boleh. Nah sebenarnya saat anak baru lahir pun kita udah harus mulai untuk membersihkan mulutnya. Karena kan kadang-kadang kalau tidak dibersihkan, seringkali mungkin ibu tahu kalau di lidahnya itu suka putih-putih. Nah akhirnya tuh jamur. Nah daripada terjadi jamur dan misalkan tetap harus jadi dikasih obat, mungkin dari awal ibu-ibu bisa membersihkannya itu dengan kasa basah pakai air hangat, dililitin ke tangan, terus atau pakai wastafel bersih tapi ya semuanya, jangan bukan kapan dibersihin lagi. Nah itu biasanya dipakai setelah dia menyusui. Setelah menyusui, coba anaknya di swab, dibersihkan sambil dipijat-pijat gusinya, karena dengan pijat-pijat gusi itu pun merangsang untuk pertumbuhan gigi. Nah, iya, betul, seperti itu. Harus kita pelajari. Iya, betul. Yang punya balita. Iya. Treatment khusus ya, jadi untuk merangsang gimana gigi anak bisa tumbuh dengan baik ya. Iya. Ya dok. Selain itu tadi mungkin menyambung ya dok. Kalau tadi kan ternyata yang putih-putih yang ada di lidah, ada yang di langit-langit ya. Kadang kalau lagi nyusuin gitu ya dok, kita pikir ini mah putih-putih karena susu. Jamur itu memang harus dibersihin. Kalau memang benar itu enggak susu, tapi itu tidak boleh dibiarkan. Tetap harus dibersihkan semuanya. Harus bersih. Anak walaupun belum ada gigi, itu harus bersih. Setelah ada gigi, sebaiknya memang sudah mulai pakai sikat gigi. Ada kan sekarang beberapa sikat gigi untuk stage tertentunya ya. Cuman kalau memang belum ada, nggak apa-apa pakai kasa aja, kasa atau
pakai WhatsApp itu ya, yang penting tuh dibersihkan, karena dibersihkan itu untuk pembiasaan yang paling penting itu. Selain itu kan jadi anak dari awal sudah terbiasa kalau ada sesuatu yang masuk ke mulut dia. Jadi itu membantu dia untuk menerima ke depannya. Kalau misalnya dia tidak terbiasa, misalnya baru dikasih sikat gigi dari usia 1 tahun misalnya gitu, dia ketakutan biasanya, ya kan? Dia jadi takut ada sesuatu yang akan masuk walaupun bisa. Ibaratnya seperti kita makan. Kalau kita pernah makan sudah tiap hari, si anak sudah tahu kalau itu adalah makan dan harus ditelan seperti itu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, makanya sikat gigi juga harus dibiasakan. Jadi benar-benar anak-anak, benar-benar bayi, maksudnya bukan hanya anak-anak. Ya. Menarik sekali ya dok ya untuk pembicaraan kita ya dok ya untuk mengawali nih ya sebelumnya sambil ini ya kita nunggu mungkin dari audien kita ada yang bertanya ya. Saya kan kita lagi dok pembahasan tentang gizi anak ya dok ya. Nah tadi ini baru juga dok bagi saya ya dan mungkin juga bagi pemirsa semuanya ya bahwa ternyata upaya kita untuk mulai rajin untuk mulai membersihkan dari mulai tadi ada bak susu ya dok ya yang masukkan kasa ya dok ya yang bersih ke bagian mulut itu juga akan melatih anak membiasakan anak ya dok ya untuk sebenarnya gosok gigi ke depannya ya jadi tidak lagi mengawali anak sudah mulai muncul gigi baru dikasih sikat gigi ya dok ya jadi tidak seperti itu ternyata treatmentnya malah begitu dari awal ya belum ada gigi tapi sudah mulai yang tadi ada muncul putih-putih yang selama ini kita anggap ini mah susu aja kalau kita biarkan agak jadi jamur ya dok ya ternyata itu juga sebagai suatu treatment juga kita untuk melatih anak gitu ya dok ya baik dok nih kita lanjutkan ya dok ya nah dok ya saya temukan ya dok ya mungkin terjadi juga pada anak saya gitu ya dok ya bahwa anak itu kan pada usia balita itu sering muncul ini dok giginya itu rapuh dok jadi hitam gitu ya terus kayak bergerigi dok nah itu disebabkan oleh apa dok kan selama ini kita berpikir bahwa anak itu giginya kalau disebutnya gigis ya dok ya kalau saya orang Jawa dok saya orang Jawa jadi biasanya punya gigis dok ya kan kalau bahasa dari dokter anak mungkin berbeda ya dok ya itu giginya tuh seperti gergaji gitu dok ya jadi rapuhnya itu bentuknya kayak ini tajam-tajam di bagian depan terutama dok ya itu nah itu tuh disebabkan oleh apa dok benarkah itu karena ya tadi kita larang anak untuk makan coklat ya kan atau suka kalau anak kan suka umur permen itu ya dok apakah dari itu atau karena memang ada penyakit yang memang yang menyerang bagian gigi dok sehingga gigi itu hitam terus gampang rapuh ya dok ya kemudian terus ada bergerigi itu dok bagus banget Bu pertanyaannya memang itu sering banget ya karena semua orang kayak gini gitu ya sebenarnya gini biasanya kerusakan gigi seperti itu tuh saat anak-anaknya memakai dot jadi minumnya pakai dot jadi saat kita pakai dot proses minum susu pakai dot sama kasih itu jelas berbeda karena kalau pakai dot itu dia akan keluar dan menggenang di dalam mulut baru si anak udah penuh ditelan tapi beda dengan kalau ASI itu dia dihisap terus saat tidak dihisap kayak keluar gitu ya itu saya kalau ASI itu biasanya dia langsung ditelan terus kadang ada yang juga saya ingin kalau ASI karena ASI bilang sisa susu ASI itu jadi giginya berlubang juga jadi kan ASI juga menyebabkan gigi berlubang karena dia mengandung gula ya ya di sisi lain memang iya betul cuman di dalam kandungan ASI sendiri ada imunoglobulin yang bagus untuk mencegah terjadinya proses karies sebenarnya iya jadi tetap ASI itu bagus jadi tidak ada pengganti yang ya udah pakai susu dot aja lah nggak apa-apa karena ASI juga kan memang giginya bikin berlubang tidak tetap ASI terbaik gitu jadi walaupun misalnya ibu saya pakai ASI tapi anak saya tetap berlubang kayak gitu kan ya nah sering banget seperti itu ya kita bisa review belakangnya mungkin ibu bisa ngobrol lagi juga dipikirkan lagi bagaimana cara pola makannya terus apa saja yang dimakan sama anaknya nah itu apa saja terus bagaimana pembersihannya nah kadang-kadang kan ya ASI juga tapi permen juga kan
yang lengket-lengket juga, tapi lupa untuk sikat giginya. Nah, jadi ya itu tentu saja bermasalah ya. Bukan hanya ASI terus kayak gitu, bukan dari ASI ya kalau gitu terus. Selain itu ya tetap pakai ASI pun harus dibersihkan, apalagi dengan dot. Jadi ya dengan dot cut pasti menggenang giginya, akhirnya lama-lama berlubang. Apalagi saat tidur itu kita butuh saliva. Saliva itu air liur untuk self cleansing ke giginya. Itu yang bisa tidak menyebabkan giginya mudah untuk berlubang, dan supaya mulutnya tidak terlalu asam. Karena kalau asam itu gampang banget gigi untuk kropos. Iya, jadi kenapa? Kalau misalnya disaraninnya kan kalau misalnya sudah minum dot sebaiknya minum air putih. Ya supaya lebih netral juga, terus supaya tidak ada yang menggenang di gigi. Nah, dari yang menggenang itu akhirnya lama-lama kan ibaratnya apa juga ya, kita barang yang keras juga direndam sering-sering pasti hancur ya. Nah, lunak dikit-dikit akhirnya habis. Nah, dari situ awalnya. Dok, di ini ya dok ya, saya sambung dok. Kalau misalnya dok ya, anak itu kan dari mulai awal nih ada program inisiasi menyusui dini nih dok ya. Nah, kan tadi ternyata begitu pertumbuhan gigi juga nih, atau misalnya ini pakai dot juga nih. Ada yang bilang bahwa dot itu penggunaan dot nih, kalau misalnya terpaksa harus menggunakan dot, itu akan mempengaruhi proses misalnya estetik dari gigi dok. Benar nggak dok itu? Ya, tapi kan gini dok, kalau dilihat untuk proses untuk menghisapnya sendiri nih dok ya, kalau misalnya anak itu dengan ASI, itu sebenarnya kan sama dengan dot dok. Jadi apa yang mempengaruhi dok sebenarnya? Karena kan sebenarnya prosesnya adalah dia menghisap gitu ya dok ya, kan sama dengan proses dok. Jadi apa dok yang mempengaruhi? Kenapa kok ada istilahnya kalau dengan dot itu bisa tongos katanya dok. Nah, tapi kalau dengan ASI itu tidak, ya kan? Sedangkan prosesnya kan sebenarnya sama, menghisap dok. Jadi apa itu yang mempengaruhi dok kira-kira? Sebenarnya sangat banyak yang pengaruhnya. Jadi kalau pada saat menyusui dengan ASI, anak itu belajar untuk menghisap sebenarnya. Karena pertama, dia menggunakan seluruh otot mulutnya untuk menghisap. Iya, karena ASI itu tidak akan keluar kalau dia tidak menggunakan seluruh otot mulutnya untuk menghisap. Itu jauh berbeda dengan susu dot. Dia tuh dot itu kalaupun dia nggak menghisap, dia cuma hanya menutup mulutnya, itu tuh akan keluar netes sedikit gitu. Jadi dia walaupun cuma gitu doang dia keluar. Tapi kalau ASI itu dia seluruh otot mulutnya. Nah, otot mulutnya itu yang sangat penting dalam proses pertumbuhan rahang. Jadi yang menyebabkan estetika dan proporsi kita normal itu adalah seluruh otot mulut. Ya, jadi ASI itu seperti kita untuk bibirnya sendiri aja saat ngisap itu dia harus menguatkan bibirnya untuk menutup menarik si puting susu ya. Nah, hal itu tuh sangat bagus, dan posisi lidah saat dia menyusu dengan dot itu jauh berbeda. Iya, posisi lidah. Sedangkan posisi lidah itu yang sangat penting dalam pertumbuhan rahang. Jadi kalau misalnya pada saat dot biasanya lidah itu ke atas. Iya, sedangkan ASI itu enggak, dia di posisi yang normal. Dia tidak mengganggu. Kalau misalnya kalau saat dot itu apalagi kalau misalnya sampai tidur ya. Jadi si rahangnya itu lidahnya itu ke atas sehingga biasanya tinggi dari langit-langitnya pun akan malah makin dalam. Ya padahal lidah itu penting ada di posisi normalnya supaya pertumbuhan rahang tuh ke samping. Iya sangat menyebabkan jadi tonggos terus dalam langit-langitnya gitu kayak gitu. Itu. Iya. Itu sebenarnya ini kayak iya. Ini fakta atau iya. fakta. Iya. Dot itu mempengaruhi sangat. Iya. Untuk posisi lidah, mempengaruhi untuk perkembangan dari rahang. Luar biasa dok ini. Fakta bukan. Fakta. Jadi tetap ASI
ASI ya, balik lagi ya, menyusui ya. Nggak usah sayang untuk berikan ASI ya. Jadi Allah sudah memberikan luar biasa ya kenikmatan sebenarnya untuk ini ya. Seorang ibu bisa menyusui untuk bayinya. Jadi manfaatkan ya yang sudah. Tapi kalau misalnya Kecuali ya dok ya. Ada yang mungkin kan ada bermasalah Ada tertentu, penyakit khusus ya dok ya. penyakit khusus, Iya. atau mungkin anak-anak dengan anak-anak kebutuhan khusus yang mungkin tidak bisa untuk pakai ASI. Nah itu tidak apa-apa, tidak usah bersedih. Banyak ada kesempatan lain dan banyak cara lain. Ada trik Ya, banyak ya, cara dok lain. ya. Ibu bisa mendiskusikannya ke dokter gigi anak. Sebenarnya dokter gigi mana boleh, cuman kalau sebaiknya sih ke dokter gigi anak. Apa yang harus dilakukan supaya untuk membantu agar bisa tetap normal. Ya, walaupun mungkin, masih pakai dot juga. Cuman kalau misalnya punya pilihan mau tidak, tapi bisa dengan ASI ya lebih baik. Cuman kalau dengan keadaan tertentu itu ada kok, jadi tidak usah sedih yang gimana ini kecewa, sedih banget ini gimana, saya pengen juga tapi kan nggak ada ya tenang aja, masih banyak ya, tidak usah khawatir ya. Konsultasi, yang penting ada kemauan untuk konsultasi ya. Kalau tidak tahu kita bertanya. Dan alhamdulillah di Rumah Sakit Al Ihsan sudah ada konsultasi gigi untuk konsultan gigi anak ya. Jadi silahkan nanti bisa datang ya ibu bapak yang masih punya balita yang punya masalah gigi, silahkan datang ke Rumah Sakit Al Ihsan. Kalau Rumah Sakit Al Ihsan sudah ada nih ya dokter spesialis untuk gigi anak ya. Baik dok, ini ada pertanyaan nih dok dari pemirsa saya. Yang pertama, bagaimana dok ciri gigi anak kecil yang sehat? Nah dok, ini mau langsung dijawab atau pertanyaan selanjutnya dok? Saya jawab dulu. Oh siap dok. Silakan. Jangan ciri gigi anak yang sehat. Wah jelas itu kelihatan dong. Gigi anak yang sehat pasti giginya warnanya putih, bersih, jaringan sekitarnya nggak pernah ada bengkak, nggak ada warna yang merah, terus nggak ada putih-putih di giginya. Karena sebenarnya kadang orang tuh suka gigi anak saya belum sakit sih, cuman ini ada putih-putih. Oh itu tuh sebenarnya awal dari proses karies. Jadi udah mulai aware kalau misalnya ada putih-putih itu. Jadi tetap aja kalau misalnya ada putih-putih, kontrol lah ke dokter gigi. Jadi kalau misalnya pengen gigi anak kayak ciri anak sehat itu, ya dia bersih, benar-benar bersih seperti gigi yang baru tumbuh. Terus mulutnya juga bersih, maksudnya tuh tidak ada bau lidahnya bersih, karena lidah juga dibersihkan dengan baik. Terus anak tidak pernah mengeluh, ya, tidak ada gigi yang patah. Dan walaupun misalnya giginya bersih dan seperti itu tetap harus ke dokter gigi. Karena belum tentu misal anak giginya bagus, tapi ternyata dia punya kebiasaan buruk yang kebiasaan buruk di dalam mulut gitu. Misalnya, kadang dia ngemut tangan, atau dia ternyata walaupun giginya bagus, dia itu tidak pernah mengunyah makanan. Nah, itu masalah juga. Jadi jangan seneng dengan nggak apa-apa, anak saya tuh nggak pernah iya gitu maksudnya. Oh itu salah juga ya, karena proses kemunyahan itu juga sangat penting untuk kedepannya, bukan hanya untuk makan saja dan untuk nutrisi saja gitu. Jadi tetap itu makanya sebaiknya tuh tetap aja kontrol ke dokter gigi meskipun hanya untuk konsultasi dan memperlihatkan gigi anaknya. Sebenarnya banyak hal lain yang bisa dilakukan. Misalnya dia diberikan vitamin untuk giginya, ada namanya aplikasi topical fluoride. Jadi itu untuk menguatkan giginya, memberikan lapisan pada giginya supaya tidak mudah untuk berlubang dan untuk supaya lingkungan rongga mulutnya pun tidak terlalu asam. Nah seperti itu. Jadi ya untuk pengen giginya anaknya bagus dan bagaimana cirinya ya seperti itu, tapi tetap ya harus ke dokter gigi. Maksudnya ya jadi bukan sebagai nggak apa anak saya bagus kok giginya gitu nanti nggak usah lah ini bersih, tapi kan kita nggak, maksudnya bukan saya itu cuma apakah ada takutnya ada kebiasaan yang malah nanti menyebabkan gigi tetapnya malah bermasalah gitu. Ini ya jadi meskipun giginya tumbuhnya itu putih ya dok ya, kemudian bagian rongga mulutnya itu bersih, itu belum tentu ya kan itu sehat gitu, tapi akan lebih sehat dan akan kita bisa lebih menjaga lagi ya konsultasi ke dokter anak ya dok ya. Nah itu ya. Baik, ini untuk pertanyaan yang kedua dok ya. Nah ini kayaknya yang masih punya ini usia anak ya dok. Nah dok,
kalau gigi susu usia 8 tahun belum tanggal dok, belum copot nih dok ya. Kenapa ya dok ya? Dan apakah harus dicabut dok? Kalau misalnya itu belum copot dok, dipaksa dicabut dok. Keterangannya agak kurang jelas ya. Ini 8 tahun gigi apa yang belum copot? Nah ya, kalau misalnya gigi bawah atau gigi atas, gigi bawah, saya tahu gigi bawah karena gigi bawah itu biasanya gigi depan bawah ya, itu biasanya usia 6 tahun udah banyak yang pada tanggal. Nah itu misalnya dia belum tanggal aja sampai usia 8 tahun, biasanya harus dipotong rangsen dulu. Ya kita harus tahu ada apa, misalnya ataukah adakah penggantinya. Misalnya kenapa dia nggak keluar? Mungkin dia terganggu, ada sesuatu di dalam sana yang mengganggu untuk dia membuat gigi anaknya goyang. Iya, karena sebenarnya seharusnya gigi anak itu saat usia untuk anak pada umumnya usia 8 tahun itu sudah akarnya itu lebih resorpsi. Resorpsi itu ada lebih pendek. Mungkin kalau ibu-ibu yang udah pernah punya anak dan anaknya pernah cabut gigi, pasti kalau dicabut gigi itu cuma ada mahkotanya aja gitu kan, atau akarnya cuma dikit tajam-tajam kayak gitu. Nah itu namanya proses resorpsi. Nah untuk anak-anak yang usia sampai 8 tahun masih keras, nah itu kita harus lihat kenapa. Atau mungkin juga si penggantinya itu tidak di situ posisinya. Nah kalau memang posisinya mengganggu ya mungkin harus kita cabut gitu, jadi gigi anaknya supaya dia bisa keluar. Iya, makanya harus diobservasi juga kenapa. Terus nanti kan mungkin bisa dilihat juga kalau memang dari situ apa misalnya ya itu anaknya makannya gimana. Iya, karena proses pemunyahan itu merangsang untuk gigi tetapnya keluar. Gitu biasanya. Terus kalau misalnya gigi depan atas, kalau gigi depan atas kayaknya memang 8 tahun belum tanggal. Ya, gigi itu belum tanggal biasanya. Memang biasanya belum tanggal. Kadang biasanya sampai 9 tahun ada yang baru tanggal. Kalau misalnya 8 tahun belum tanggal ini masih normal. Biasanya kalau proses untuk gigi tetap itu 1-2 tahun dari proses yang normal gitu. Misalnya kayak 6 tahun biasanya anak baru tumbuh plus minus 2 tahun gitu. Jadi kalau usia 6 tahun anak umumnya tumbuh 8 tahun itu artinya dia udah di batasnya yang harus kita waspadai ada apa. Nah, tapi kalau untuk gigi atas yang biasanya tanggal di usia paling cepat 7 tahun, jadi dia 8 tahun itu masih normal aja sebenarnya. Tapi ya tetap kalau mau kita pastiin kita harus potong ronsen. Kita harus tahu untuk apa sebenarnya yang terjadi gitu. Iya gitu ya. Jadi intinya bahwa bukan kalau usia itu 8 tahun belum ini ya dok ya, belum tanggal juga gitu ya. Yang harus dilakukan adalah konsultasi ke gigi anak ya dok ya. Nanti mungkin ada treatment yang pertama harus ronsen gigi ya dok ya. Jadi untuk mengetahui apakah ada penghalang gitu ya sampai dengan gigi anak tadi proses untuk pertumbuhannya itu ada masalah. Jadi memang ibu lebih baik ya, tadi yang pertanyaan kenapa anaknya usia 8 tahun ternyata giginya belum tanggal gitu ya, gigi susunya, lebih baik konsultasi ke gigi anak ya. Silakan di RSUD Alisan sudah ada ya Dokter Bintan, spesialis gigi anak ya, dan tiap hari Selasa ya silakan untuk bisa datang ke rumah sakit Alisan untuk konsultasi untuk dilakukan treatment selanjutnya. Iya betul. Baik dok, selanjutnya ya dok ya, sambil kita kelihatannya masih dari audiens masih banyak. Iya. Baik, nah dok, nyambung nih dok ya, kira-kira nih dok ya, kalau misalnya makanan itu berpengaruh gitu proses tadi ya, pertumbuhan dari gigi sendiri gitu ya, termasuk usia tanggal gitu ya. Kira-kira jenis makanan apa nih dok yang bagus kita kasihkan ke anak? Apakah untuk usia begitu masa pertumbuhan anak, mulai anak giginya mulai tumbuh, kira-kira apakah makanannya harus lemak lunak gitu ya, atau harus keras gitu, atau gimana dok kita untuk mix kayak gitu makanan yang itu? Jadi biar berpengaruh.
sebenarnya harus gak boleh makan lunak lagi. Oh, Iya, gak boleh dibiasakan makan lunak. Anak itu harus belajar mengunyah. Mengunyah itu suatu seni yang harus dipelajari sebenarnya. Karena betul ya, mengunyah kiri kanan itu tuh susah. Maksudnya kalau dia baru belajar itu susah. Jadi harus dibiasakan. Itu benar-benar pengunyahan itu penting. Iya, jadi tetap makanan yang keras, asal bukan batu ya, kekerasnya ya, gitu maksudnya itu. Makanan yang keras itu ya maksudnya bukan yang keras banget juga ya, maksudnya jadi bukan anak-anak harus makan keras yang keras gitu ya. Oh tidak, bukan seperti itu juga ya, gitu maksudnya. Anak-anak harus makan ya, tapi kalau anak ya, misalnya kalau anaknya sampai usia 4 tahun masih dikasih bubur, salah saya bilang gitu, iya. Nah itu jelas gitu. Anak sampai usia 2 tahun masih pakai bubur juga itu salah, tidak boleh seperti itu. Tapi anak-anak sih udah berusia 2 tahun dikasih benar-benar makanan yang kerasnya apa ya, yang misalnya yang terlalu keras banget, ya kita sesuaikan itu sesuai umurnya, tapi tidak untuk makan lunak lagi. Pokoknya makanan keras tuh bagus buat anak tuh untuk proses pengunyahan. Iya, makan kiri kanan itu penting diajari dari awal. Dari awal anak mengenal makan dengan mengunyah, dengan tumbuhnya gigi. Tuh dia harus mulai belajar untuk mengunyah. Terus makanan-makanan sehat yang bernutrisi aja sih semuanya harus masuk. Ya pasti lemak, protein, ya lemak, vitamin, terus buah-buahan. Malah seperti buah apel itu seharusnya anak-anak tuh dibiasakan untuk menggigit secara utuh. Karena bukan bisa dipotong-potong ya. Walaupun anak nggak mau ya, anaknya saya juga punya anak loh ya. Karena anak nggak mau ya, karena dia harus menggigit apel gitu kayak gitu. Tapi itu harus dibiasakan apel, pir. Jadi supaya dia membuka mulutnya, itu tuh merangsang untuk pertumbuhan rahangnya. Iya. Nah, iya. Apalagi kalau misalnya udah ada tanda-tanda kayak giginya mulai berjejal tuh kan ya sebenarnya kan ya pasti sedap ya. Ya walaupun sebenarnya kan kalau gigi pertumbuhan, misalnya rahang dan gigi itu biasanya bawaan ya secara kongenitalnya. Jadi kalau misalnya ibunya giginya kecil, ibunya giginya besar-besar, ternyata ayahnya rahangnya kecil, ya kemungkinan si anak tuh akan mempunyai gigi yang seperti itu ya, maksudnya rahangnya dari bapaknya atau giginya dari ibunya. Nah, tapi kita nggak bisa menyerah dengan takdir ya, gitu ya. Tuh banyak yang bisa kita usahakan dengan itu, gitu. Jadi tidak usah khawatir, gitu. Iya. Tidak usah menyalahkan ya. Jadi jangan kalau misalnya mencari pasangan kita cari giginya yang bagus, tidak seperti itu juga ya, gitu. Ya kasihan dong kayak gitu. Jadi tenang aja, masih banyak yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki gitu supaya nah gitu. Jadi kan suka gitu. Ya sih dok, ini soalnya ayahnya sih giginya gini gitu. Iya sih, mungkin memang seperti itu, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan supaya untuk membantu faktor lingkungan itu yang membantu bisa untuk membuat pertumbuhan rahangnya menjadi lebih baik gitu. Iya. Jangan hubungi bapaknya atau ibunya, tapi kita bawa aja konsultasi ke dokter anak. Iya, betul. Ada solusinya tentunya. Iya. Baik dok, ini ada pertanyaan. Iya, boleh. Iya. Nah, ini ada pertanyaan yang ketiga. Dok, anak saya ABK, usia 6 tahun. Waktu usia 6 tahun operasi gigi dok, ya. Nih dicabut ya. Nah ini dicabut ya. Udah dicabut nih 12 gigi karena ada karies. Tapi sampai sekarang belum tumbuh. Nah kira-kira di usia berapa nih dok? Ya, mau tumbuh lagi gigi? Tumbuh lagi. Sekarang usia 8 usia 6 tahun. Sekarang usia 6 tahun, 12 giginya dicabut ya. Untuk usia 6 tahun biasanya seharusnya pada anak normal itu gigi bawah yang baru tumbuh, gigi bawah, gigi depan bawah. Cuman untuk anak-anak ABK biasanya dia memiliki keterlambatan. Iya, jadi kita observasi aja. Jika memungkinkan, jika anaknya masih memungkinkan untuk difoto ronsen, pasti disarankan untuk foto ronsen. Misal, kalau ternyata memang ada gigi yang akan tumbuh, tapi karena kan itu udah kehilangan giginya banyak ya, dia kan berarti kesulitan mengunyah ya. Kalau memang ada yang harus dieksposur, maksudnya
dikeluarin giginya, maksudnya itu mungkin bisa dilakukan secepatnya. Iya, jadi konsultasi aja sih sebenarnya tetap kayak ininya. Kita apalagi anak-anak ABK, anak-anak dengan pasien-pasien dengan imunokompromis, misalnya dengan anak dengan yang banyak minum obat, misalnya anak asma atau anak-anak dengan diabetes atau anak-anak dengan penyakit leukemia, sebaiknya mengkonsultasikan giginya ke dokter gigi anak. Karena itu kan berpengaruh pada nutrisi ya pada anak. Iya, terus untuk pada anak ABK mungkin memang tidak bisa untuk kita buatkan seperti gigi palsu. Ibaratnya sebutannya space maintainer untuk membantu pengunyahan. Karena kan terkadang anak-anak itu dia dia belum bisa untuk mengerti apakah yang ada di dalam mulutnya gitu. Jadi takutnya malah tertelan atau apa. Cuman kalau memang itu bisa didiskusikan gimana apa yang harus dilakukan. Ibu datang aja deh ke Alisan kalau gitu ya. Iya, supaya saya jadi tahu seperti apa kasusnya sebelumnya. Iya. Iya. Jadi silahkan ya tadi yang ibu yang bertanya ya datang konsultasi ke rumah sakit Alisan ya. Silahkan. Iya, iya. Intan ya. Iya. Nanti akan ada treatment lanjutan ya, ya. Masalahnya dari mana akan dikaji nanti Iya. Baik dok, untuk pertanyaan terakhir Iya. Nah dok, anak saya sudah 3 tahun pengobatan epilepsi. Iya. Dok, apakah obat-obatan yang terus menerus ya yang digunakan untuk epilepsi kan Iya. Apakah itu bisa merusak gigi dok? Ya, betul sekali. Ada obat-obat epilepsi yang menyebabkan gigi menjadi hitam-hitam. Ada golongan obat epilepsi tertentu, tapi kan situ saya tidak dijelaskannya nama obatnya apa dan mungkin juga masalah obat kan harus dikonsultasikan dengan dokter anaknya juga. Cuman memang ada beberapa obat epilepsi yang menyebabkan gigi menjadi hitam-hitam. Dan kedua ada juga semua obat umumnya mengandung gula. Iya, jadi gula itu yang menjadi proses awal dari terjadinya karies pada gigi. Nah, ya misalnya bukan hanya gula ya, mereka harus ada bakteri juga gitu dan keadaan asam di mulut. Tapi proses gula dan minum obat yang mengandung gula itu akan menyebabkan giginya menjadi lebih rapuh karena ada proses karies itu. Makanya tapi nggak usah khawatir dan misalnya udah sedih terus gimana? Terus masa anak saya akan rusak gitu? Enggak. Saya punya pasien anak epilepsi tapi giginya bagus. Jujur saya juga salut pada ibunya. Saya salut banget sama anak-anak saya selalu salut pada orang tuanya karena benar-benar dibersihkan. Jadi setelah dia minum obat wajib banget untuk dikasih air putih. Pertama itu kasih air putih. Terus kalau anaknya sudah mungkin untuk menyikat gigi, disikat giginya. Tapi kalau tidak mungkin, tetap dibersihkan Bu pakai kasa itu atau pakai waslap itu gigi-giginya. Tetap itu harus tetap dibersihkan karena ya obat memang ada pengaruhnya pada gigi sebenarnya, tapi tidak usah khawatir. Ya, jadi ibu gak usah khawatir ya Bu ya, masih ada solusinya ya. Nah kalau ibu pengen lebih jelas lagi, nanti silahkan bisa konsultasi ke rumah sakit Alisan ya pada hari Selasa ya, nanti akan berhubungan Iya, betul. Dia akan dijelaskan lagi treatment apa yang harus dilakukan ya, karena untuk anak dengan epilepsi obatnya itu tidak boleh telat tadi. Iya, obatnya tidak boleh telat dan dia. Silakan untuk ibu ya yang tadi bertanya, boleh untuk selanjutnya lebih jelas lagi bisa konsultasi ke rumah sakit umum daerah Alisan hari Selasa ya dok. Ya betul hari Selasa ya. Baik dok, menarik sekali kelihatan sudah kita nih dok. Oh iya. Kira-kira kesimpulannya apa dok ya untuk kita bertemu dalam acara talk show ini. Iya. Kesimpulan dari materi hari ini itu apa dok? Kesimpulannya ya pentingnya untuk memeriksakan gigi ya ke dokter gigi. Nggak usah nunggu 6 bulan, nggak usah nunggu sampai giginya udah ada berlubang atau ada masalah, tapi sedini mungkin. Misalnya bisa dari awal baru tumbuh datanglah ke dokter gigi untuk memeriksakan apa yang harus dilakukan. Udah gitu penting juga untuk menyikat gigi. Nah, itu yang proses pembersihan itu sangat penting. Banyak hal yang bisa dilakukan
untuk supaya anak mau untuk menyikat gigi. Dan yang terakhir sih kesimpulannya saya, semua itu akan berhasil jika orang tua mau bekerja sama. Jadi orang tua sebaiknya benar-benar aware dengan kesehatan gigi, karena kesehatan gigi itu bukan cuman untuk estetik saja, tapi itu akan ada proses untuk kedepannya. Malah ada yang bilang kalau anak-anaknya mau cerdas, kesehatan gigi dan mulutnya juga harus diperhatikan. Iya, jadi orang tua benar-benar harus memperhatikan kesehatan gigi dan mulut. Dan nanti mungkin bisa konsultasi dengan saya atau dengan rekan-rekan saya yang ada di Poli Gigi Al Ihsan. Gitu. Iya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya. Baik, untuk para pemirsa ya, untuk media sosial Rumah Sakit RSUD Al Ihsan ya, hari ini ya cukup menarik bahasannya ya, dan gak usah khawatir, kita akan berbagi ilmu dengan tema-tema yang berbeda tentunya ya. Jadi tunggu lagi ya nanti informasi dari kita ya. Nah, kita akan berbagi ilmu dengan dokter-dokter yang lain, dan tentunya dengan bahasan yang menarik juga gitu ya. Nah, nantikan informasi dari kita, dan terima kasih atas perhatiannya untuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk semuanya ya. Dan saya tutup, saya Hatsani dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya dari bagian Humas, dari bagian Ilyas, dan juga bagian Bimbingan Rohani ya, atas pelaksananya kegiatan talkshow ya, live IG dan juga di audio sentral. Sehat hati dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit. Salam S3K. Senyummu ya, sehatmu kebahagiaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.